Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya dari kupasan Dokter Ali Syariati dalam buku haji ini adalah bab makam Ibrahim. Makam Ibrahim. Setelah 7 kali mengelilingi Ka'bah, selesailah acara tawaf. Mengapa 7 kali? Angka 7 bukanlah sekedar jumlah dari perjumlahan 6 dengan 1. Angka 7 ini mengingatkan kita pada 7 lapisan langit tawaf. Pengorbananmu untuk umat manusia adalah sebuah gerakan abadi di atas jalan manusia. Itulah yang dinamakan haji. Bukan ziarah. Tidaklah tawaf itu benar-benar mencerminkan eksistensi. Tidaklah tawaf itu merupakan translasi aktual dan interpretasi yang tepat dari tauhid. Di makam Ibrahim engkau harus melakukan salat 2 rakaat. Di manakah makam Ibrahim itu? Makam Ibrahim adalah sebuah batu di mana terdapat jejak kakinya beliau. Di atas batu itulah ia berdiri untuk meletakkan batu landasan Ka'bah atau Hajarul Aswad. Di atas batu inilah ia berdiri ketika membangun Ka'bah. Mengertikah engkau? Tidakkah engkau merasa gentar? Berada di makam Ibrahim berarti mengambil alih posisinya. Siapa yang mau mengambil posisi Ibrahim itu? Ya engkau. Tidaklah sulit bagi kita untuk menyadari apa yang telah dilakukan tauhid terhadap manusia. Mungkin tauhid akan membuat engkau sedemikian hinanya, seolah-olah engkau bukan apa-apa. Menyangkal engkau sebagaimana adanya dan melemparkan ke lumpur ke mukamu. Tetapi tauhid dapat mengangkat engkau ke tingkatan spiritualitas yang tinggi. Sehingga engkau berada di sisi Allah. Di dalam rumahnya, di atas jalannya, dan menjadi anggota keluarganya. Tauhid adalah akibat dari pelemparan, penyangkalan, penghinaan, dan perbudakan terhadap dirimu ketika melakukan tawaf. Allah menginginkan agar engkau bersujud kepadanya. Dan setelah itu barulah dia berseru kepadamu, wahai manusia yang tulus, wahai sahabat, temanku, kepercayaanku, penjaga amanahku, dan pendengar kata-kataku, wahai tujuan penciptaan dan sahabat pribadiku. Kira-kira 1 jam yang lalu engkau hanya berdiri di pinggiran sungai ini, memikirkan dirimu sendiri, menonton orang ramai, dan tidak bergabung dengan mereka. Ketika itu engkau adalah partikel yang tidak berguna dan dimurkai Allah. Ketika itu engkau hanyalah segumpal tanah. Tetapi kini engkau telah ikut bergerak. Engkau tidak lagi mandek dan membusuk. Bersama dengan yang lain-lainnya, engkau bagaikan sungai yang menggemuruh, menghanyutkan batu-batuan, mendobrak bendungan-bendungan, dan menerobos ke dalam kebun-kebun untuk menciptakan sorga di tengah padang pasir yang gersang. Engkau menyirami bumi, kebun-kebun,
kembang-kembang dan tanaman-tanaman. Engkau menaburkan beribu-ribu benih, di mana beribu-ribu pohon menantikan saat untuk tumbuh, menguakan tanah, memperlihatkan daun-daunnya, dan bangkit menggapai langit. Jika tidak bergerak, engkau bagaikan tanah yang keras, dan dalam waktu yang bersamaan engkau akan menguburkan dan menghancurkan semua potensi-potensi ini. Adalah rugi orang-orang yang menghambatnya. Itu dalam Al-Quran 91:10. Sementara mengalir sungai menghidupkan alam yang sudah mati, seperti yang dilakukan Isa. Tetapi jika engkau berdiam diri sebagai kelembaban di pojok ruangan, bersenang-senang dan menanggungkan penderitaan seorang diri, maka engkau akan mengalami pembusukan, larva, berbagai parasit akan mengidap di dalam dirimu. Warna kulitmu akan berubah dan badanmu akan berbau busuk. Marilah kita menunaikan haji. Ceburilah lautan manusia yang bertawaf mengelilingi Ka'bah dengan meniru perbuatan mereka. Setelah 1 jam berenang-renang di dalam lautan cinta ini, maka eksistensi fana yang terpusat kepada diri sendiri akan kau tinggalkan. Dan kau akan menjalani kehidupan baru di dalam eksistensi abadi umat manusia pada orbit abadi Allah. Kini engkau adalah seorang Ibrahim. Selanjutnya, dari tempat engkau memulainya, dari situ pula engkau melangkah keluar dari lingkaran tawaf. Sama halnya dengan kebangkitan kembali dari tempat engkau dikuburkan, dari situ pula engkau dibangkitkan. Engkau dapat menyaksikan ruh kebajikan, ruh Allah yang terdapat di dalam dirimu ketika engkau baru diciptakan. Dari manakah ruh itu terlihat? Dari tempat engkau memulai tawaf di bawah tangan Allah. Dengan menyangkal dan membunuh setiap ego palsu yang engkau miliki, barulah engkau dapat menemukan ego yang sejati dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih di rumah Allah dan di makam Ibrahim. Berdirilah engkau di atas jejak-jejaknya dan sambil bertatapan muka dengan Allah. Salatlah. Di dalam sejarah manusia, Ibrahim adalah tokoh pemberontak yang menentang penyembahan berhala dan menegakkan monoteisme di atas dunia ini. Walaupun tubuhnya telah letih karena menanggungkan penderitaan, nabi dan pemimpin yang bertanggung jawab ini mempunyai pikiran yang tajam. Meskipun hatinya penuh dengan cinta, ia membawa kampak di tangannya. Agama memancar dari pusat kekafiran dan mata air tauhid yang bening memancar dari comberan politeisme. Ibrahim, manusia pertama yang memerangi penyembahan berhala ini, dibesarkan di rumah Azar, seorang ahli pembuat berhala untuk kaumnya. Di samping penyembahan berhala dan Nimrod, Ibrahim juga memerangi kebodohan dan penindasan. Sebagai pemimpin gerakan yang menentang semua itu, ia sangat memusuhi kehinaan. Dialah sumber harapan dan dambaan. Dialah manusia yang berkeyakinan teguh dan penegak tauhid yang murni. Wahai Ibrahim, terjunlah engkau ke dalam api penindasan dan kebodohan. Tolonglah manusia agar mereka tidak terbakar oleh api penindasan dan kebodohan itu. Api yang sama mengancam nasib di masa depan setiap individu yang bertanggung jawab.
yang telah memperoleh keselamatan dan petunjuk. Bagi orang-orang yang berbuat seperti Ibrahim, Allah akan merubah api Nimrod menjadi taman. Di dalam api tersebut engkau tidak akan hangus terbakar. Inilah sebuah petunjuk simbolis bahwa perjuangan dan jihad berarti bermain-main dengan api. Terjun ke dalam kobaran api untuk membela orang-orang lain adalah sebuah pengalaman yang getir. Tetapi yang terlebih getir lagi adalah syahadat. Wahai Ibrahim, korbankanlah putramu Ismail agar manusia terbebas dari penyembelihan. Maka dengan tanganmu sendiri sembelihlah dia. Siapakah yang dimaksudkan dengan manusia-manusia di atas? Manusia-manusia yang telah menjadi korban di anak tangga istana-istana yang megah, di depan gudang-gudang kekayaan milik para perampas, atau di dalam kuil-kuil para munafik yang merupakan sumber kesengsaraan. Agar memperoleh keberanian untuk melucuti pedang-pedang Algojo, maka dengan sebuah pisau sembelihlah olehmu Ismail. Allah akan menembus Ismail. Sesungguhnya engkau tidak membunuh putramu dan engkau pun tidak kehilangan dia. Inilah sebuah pelajaran demi keyakinanmu. Engkau harus mencapai kerelaan hari untuk dengan tanganmu sendiri mengorbankan orang-orang yang paling engkau sayangi. Yang terlebih getir daripada pengorbanan adalah syahadat. Ingatlah bahwa engkau baru saja menyelesaikan tawaf dan sedang berdiri di atas makam Ibrahim. Ketika Ibrahim berdiri di tempat ini, hidupnya telah syarat dengan perjuangan-perjuangan memerangi Nimrod dan berhala-berhala, menanggungkan siksaan-siksaan dan hukuman bakar, mengalahkan godaan-godaan setan, mengorbankan putranya Ismail, melakukan hijrah terlunta-lunta kesepian sejak stase kenabian hingga stase kepemimpinan imamat, menyangkal individualitas dan menerima totalitas. Dan dari seorang pekerja di rumah azhar, pembuat berhala itu, ia telah mengangkat dirinya menjadi pendiri Ka'bah, rumah tauhid. Di tempat inilah setelah melampaui tahun-tahun penderitaan yang setelah rambut di kepalanya memutih, Ibrahim berdiri sebelum hidupnya yang seusia dengan sejarah itu berakhir. Ia ingin membangun sebuah rumah. Dialah yang menyusun batu-batu hitam tersebut dan anaknya Ismail menolong dia dengan mengambil dan memberikan batu-batu tersebut kepadanya. Di tempat inilah Ibrahim berdiri ketika ia sedang membangun rumah Allah. Sungguh mengherankan, Ismail dan Ibrahim membangun Ka'bah. Ismail telah diselamatkan dari pengorbanan dan Ibrahim telah diselamatkan dari penghukuman. Ini mereka mempunyai sebuah tugas untuk umat manusia. Allah telah memerintahkan agar mereka menjadi pendiri kuil tauhid yang tertua di atas dunia. Rumah umat manusia yang pertama sekali. Di dalam sejarah rumah kebebasan. Di mana manusia memperoleh kemerdekaan dan Ka'bah tempat manusia mencinta dan menyembah Allah. Haram adalah simbol keakraban dan kerendahan hati yang tulus. Kini engkau berdiri di atas makam Ibrahim. Inilah tempat tertinggi yang dapat dicapai oleh Ibrahim. Inilah tempat yang paling hampir kepada Allah. Ibrahim, pembangun Ka'bah, arsitek rumah kebebasan, penegak tauhid, pemerangi berhala, telah dianiaya oleh Nimrod sebagai pemimpin kaumnya, manusia yang memerangi kebodohan dan kekafiran dan benar-benar mengenal cinta dan tanggung jawab. Ibrahim menghindari godaan-godaan setan dan khannas, pembisik yang memberikan saran-saran buruk ke dalam hati manusia. Setelah menghadapi kesulitan,
menghadapi segala kesulitan, penganiayaan dan mara bahaya itu Ibrahim membangun sebuah rumah, bukan untuk dirinya sendiri dan bukan pula untuk putranya, tetapi untuk umat manusia. Inilah rumah tempat berteduh bagi orang-orang yang terlunta-lunta, orang-orang yang terusir dari kampung halaman mereka, orang-orang yang terluka di atas dunia, dan orang-orang yang melarikan diri. Rumah ini akan menjadi pelita di dalam malam yang panjang dan kelam. Rumah ini akan menjadi pelita di dalam rumah ini akan melambangkan seseorang yang memberontak melawan kegelapan dan mencekam dirinya. Setiap manusia menanggungkan malu dan merana tidak aman. Dunia ini telah berubah menjadi sebuah rumah pelacuran raksasa di mana tidak ada penghargaan kepada siapapun. Dunia ini telah berubah menjadi sebuah rumah jagal raksasa di mana penindasan dan diskriminasi merajalela. Tetapi akhirnya inilah Ka'bah, rumah yang suci, aman, dan sejahtera bagi semua manusia, yaitu dari keluarga Allah. Di makam Ibrahim ini engkau berjabat tangan dengan Allah. Hiduplah seperti Ibrahim dan jadilah arsitek Ka'bah agama di zamanmu sendiri. Selamatkanlah bangsamu, keluarkanlah mereka dari kehidupan mandeg yang tak berfaedah. Jagakanlah mereka dari keterlenaan mereka sehingga mereka tidak lagi menanggungkan penindasan dan hidup di dalam kebodohan. Bantulah mereka untuk bergerak, ajaklah mereka untuk menunaikan ibadah haji, untuk melakukan tawaf. Setelah selesai melakukan tawaf di mana engkau berbaur dengan orang banyak ini, engkau berada di makam Ibrahim. Engkau sedang berada di dalam rumah dan kota yang aman dan sejahtera. Engkau sedang menghadapi Allah yang Maha Besar. Oleh karena itu, sebagai sekutu Allah, engkau harus membuat negerimu aman seperti yang engkau rasakan di tanah Yaram. Hidup seperti di dalam keadaan Ibrahim seolah-olah keadaan ikhram tersebut tidak berkesudahan, membuat dunia ini sebagai masjid yang aman, yaitu Masjidil Haram, seolah-olah engkau sedang berada di atas sana. Semua itu harus engkau lakukan karena dunia ini adalah masjid Allah. Tetapi seperti yang engkau saksikan di dalam realitas, tidaklah demikian. Itu pesan-pesan di dalam bab makam Ibrahim yang tertulis di dalam buku Haji karangan Dr. Ali Sarihati ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.